Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama kami di kuliah Ramadan Stipnu Al-Farabi Pangandaran. Untuk pemateri kali ini yaitu Asep Mukmin Mubarok, SPD selaku pengurus IKA Stipnu Al-Farabi Pangandaran. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, bagaimana ini? Untuk kuliah Ramadan yang kali ini kita akan membahas tentang mungkin clue-nya itu media sosial. Di zaman sekarang ini media sosial itu udah sangat menjadi halayak bagi kita semua, dari mulai yang usianya masih anak-anak, remaja, dewasa, malahan yang lanjut usia juga sudah menggunakan, banyak sekali yang menggunakan media sosial. Mungkin untuk pembahasan di kuliah Ramadan kali ini, bagaimana tanggapannya tentang penggunaan sosial media di bulan suci Ramadan ini. Oke, siap. Terkait dengan banyaknya konten-konten yang bisa kita sebut ya pakai tanda kutip gitulah. Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga selalu dilimpah curahkan kepada junjungan alam Akni Habibana wa Nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan juga kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, masuk kepada materi yang sangat bagus tadi tentang media sosial ya. Yang mana media sosial ini adalah sudah sangat mungkin kalau misalkan ada orang yang tidak tahu sosial media ataupun tidak mempunyai sosial media dari platform manapun gitu, mungkin itu sudah termasuk apa ya, ketinggalannya zaman jauh banget gitu kali ya. Itu masih zaman jahiliyah mungkin ya. Tapi kalau sekarang, apalagi kalau kaum milenial itu sudah sangat apa ya, menjadi makanan pokok mungkin ya, setiap hari dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dan juga semuanya pokoknya ya jadi makanan sehari-hari, bahkan bisa lebih dari 8 jam. Yang saya tahu bagi anak-anak muda Indonesia itu lebih dari 8 jam mereka itu asik dengan media sosial mereka, asik dengan apalagi dengan game-game mereka ya gitu. Nah, saya menyikapi gini ya, bahwasanya mau handphone ataupun apa, itu semuanya adalah alat ya, alat. Kalau misalkan kita mau ngambil ikan, kita juga harus dengan alatnya. Betul apa betul? Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa menggunakan alatnya, itu akan sangat membantu untuk kita gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan, jadi kebanyakan jadi media sosial itu digunakan untuk apa ya, yang tidak baik-baik lah. Di antaranya dipakai memfitnah orang, menggunjing orang gitu kan. Apalagi mungkin kita sekarang lagi puasa, yang namanya menggunjing orang itu adalah suatu hal yang bisa mengurangi atau ya mengikis ganjaran kita tentang puasa gitu ya. Karena kenapa? Ini sangat tentang mengunjungi orang itu, saya ada sebuah hadis, ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor 4878. Ini hadisnya hadis sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika saya dimi'rajkan, saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga sedang mencakar wajah dan dada mereka gitu. Saya bertanya, siapakah mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau ghibah dan melecehkan kehormatan mereka. Nah, jadi sebagaimana hadis tersebut, jikalau terutama mungkin ada ya ibu-ibu ya,
ibu-ibu kebanyakan, tapi juga bapak-bapaknya juga lebih banyak, bisa juga gitu ya. Karena kan ya karena efek media sosial tadi, mau di Facebook ataupun di Instagram. Kalau misalkan anak-anak muda mungkin di Instagram gitu ya. Kalau ya ada ibu-ibu yang udah itu mungkin masih di Facebook gitu ya. Jadi kan beda gitu ya tatanannya. Ada kalau Facebook dari mulai emak-emak sampai pun juga anak-anak juga punya gitu. Nah, jadi media sosial ini dijadikan sebagai tempat menggunjing orang gitu ya. Membuat status apa yang bikin gimana gitu kan ya, antara laki-laki atau antara suami istri itu kalau misalkan si istrinya punya sesuatu yang tidak enak kepada suaminya dipakai di snapin atau di WA gitu ya, atau di updatekan status. Nah, itu sebenarnya. Jadi sosial media ini sangat membantu bagi kita kalau misalkan kita bijak menggunakannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak bisa menggunakannya, ya akan menjadi lebih banyaknya mudarat gitu. Makanya kalau misalkan kepada anak-anak kita harus memberikan edukasi tentang bagaimana cara menggunakan media sosial itu. Jangan sampai kan ya kebanyakan anak-anak ya seperti itu, apalagi kalau misalkan remaja yang menuju dewasa, mau cek bahasa Sunda nama morohek itu kerjanya barudak. Jadi kan konten-konten yang dilihatnya itu bukan konten gimana gitu ya, malah konten-konten yang lebih ke ya dalam tanda kutip ya lebih jorok lah gitulah mungkin ya itu. Nah, jadi harusnya itu apalagi kalau misalkan kita sebagai anak muda, sebagai kaum milenial, kita harus lebih bijak menggunakan sosial media gitu ya. Jangan sampai media sosial itu dijadikan tempat menggunjing orang, atau bahkan kan mungkin nanti kalau misalkan saya punya akun Facebook, nah teman saya juga punya gitu ya. Nah, saya menjelekan teman saya. Nanti kalau teman saya melihat kepada status saya, nanti kan dia menjadi sakit hati. Nah, itu akan menimbulkan suatu perpecahan gitu, perpecahan antar umat, antar suku. Nah, begitulah gitu. Jadi hematnya lebih lebih bijak lagi menggunakan media sosial gitu. Mungkin itu penyampaian tentang media sosial. Ya, mungkin apakah ada tips untuk penggunaan media sosial tersebut? Oke, untuk tipsnya mungkin kalau untuk misalkan untuk anak-anak gitu ya, dibiasakannya itu harus menonton konten-konten yang ya sesuai porsinya. Jangan sampai ketika anak-anak menuju dewasa, nah di itunya konten-konten yang dewasa gitu ya, itu sangat tidak baik sekali mungkin itu. Nah, lalu waktu untuk kita memegang handphone atau memegang apalah yang bisa langsung ke sosial media itu harus sedikit dikurangi, kecuali kalau memang kita ini bekerja di bidang apa gitu yang membutuhkan internet ataupun apa gitu, seperti itu. Jadi waktunya juga harus didisiplin mungkin, terutama kalau misalkan ibu-ibu sama anak-anak gitu kan, nu penting mah budak teh singna repeh we gitu nya. Nah, eta. Jadi harusnya itu jangan seperti itu, karena nanti kecanduannya itu bisa lebih kuat gitu kalau misalkan ditanamkan dari usia dini gitu kan. Kan kebanyakan itu orang tua gitu. Budak ayo wae cerik cenah. Diberi HP mah anteng da eta. Nah, itu dari sana gitu. Mungkin kan itu sebagai salah satu tips. Tapi kan di realitanya, faktanya masih banyak sekali ibu-ibu yang tadi kata Pak Ustadz bilang bahwasannya ketika ada anak nangis itu langsung udahlah kasih HP aja. Yeah. Ini untuk dari pendekatan kita pribadi saja, apa yang akan dilakukan kayak gitu? Kalau misalkan pendekatan secara pribadi, ya yang pertama kita memang harus lebih dekat kepada anak. Jangan sampai gadget kita lebih dekat kepada anak gitu ya. Ya, kalau zaman dulu kan kalau misalkan nangis paling ya gimana gitu. Jajan. Jajan itu paling jajan. Kalau masih kalau masih menyusui mungkin dikasih
ASI gitu sama ibunya, sama ibunya gitu ya. Nah, itu paling ya. Jadi kalau misalkan nangis itu jangan sampai langsung dikasih HP gitu kan. Ya, itu intinya. Oke. Mungkin dari awal sampai barusan apa yang disampaikan Pak Ustadz ini lebih ke menjelaskan sisi buruk daripada sosial media. Yeah. Mungkin untuk sekarang apa sih sisi positif daripada sosial media itu? Oke, sisi positifnya sangat banyak sekali gitu ya. Kita pekerjaan kita bisa terbantu misalkan ya. Kalau misalkan ada juga kalau misalkan kita buat konten atau di YouTube ataupun apa gitu. Nah, kita bisa berdakwah dengan konten-konten tersebut gitu. Jangan sampai kita membuat konten-konten yang merujuk ya lebih ke mana gitu. Tapi kita dengan berdakwah kita kan soalnya apa yang terjadi hari ini bisa diketahui misalkan di Indonesia ke Amerika bisa diketahui hari ini, bahkan mungkin jam sekarang juga bisa diketahui gitu ya. Nah, itu dengan canggihnya media sosial atau dengan canggih-canggihnya teknologi zaman sekarang itu kebanyakannya. Jadi kita bisa dijadikan sarana dakwah ya, sarana dakwah sosial media itu mau di Facebook ataupun di Instagram ataupun yang lainnya pokoknya. Bahkan di TikTok juga kan bisa kan? Ya, di TikTok juga bisa berdakwah sesuai dengan ya kalau misalkan TikTok kan itu dengan musik-musik ya. Bisa diganti mungkin musiknya dengan membaca Al-Qur'an, dengan sholawat gitu kan. Itu kan lebih bermakna gitu ya. Kalau misalkan kita juga sedang puasa itu. Jadi kalau melihat ada yang membaca Al-Qur'an itu kan biasanya itu suka gimana gitu kan. Kalau misalkan suka ketika scroll TikTok itu ada yang membaca Al-Qur'an mau di skip gimana gitu kan. Ya minimalnya ada rasa-rasa itu mungkin gitu ya. Jadi ada rasa ya nikmati aja dulu gitu kan. Nah, itu kan jadi dakwah juga untuk kita. Mau misalkan mau apa gitu. Kalau misalkan pas dibukanya itu ada yang membaca Al-Qur'an kan jadi lain juga gitu ya. Gitu. Mungkin pada intinya sosial media itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menggunakannya, apakah di sisi positif ataupun negatif. Iya, betul. Terutama mungkin untuk pengendalian sosial media bagi anak-anak itu tergantung kepada orang tuanya mungkin seperti itu. Nah, begitu. Iya, betul. Mungkin sebelum ditutup, saya meminta dari Pak Ustadz untuk memberikan saran ataupun bisa bilang quotes kayak gitu. Oke, untuk quote hari ini gunakan sosial media dengan dengan sewajarnya, lalu kita perbanyak beribadah, apalagi kita sekarang sedang puasa Ramadan gitu kan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya minimal kalau misalkan sedang bulan Ramadan ya sedikit dikurangi lah membuka gadgetnya gitu ya, perbanyak membaca Al-Qur'an gitu kan, membaca Al-Qur'an harus itu ya. Baik, itu terima kasih. Mungkin untuk simpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz hari ini, yaitu masalah sosial media, tanggapan tentang sosial media itu kembali kepada kita, gimana kita menggunakannya, baik itu positifnya ataupun negatifnya. Tertentu untuk anak-anak yang sekarang sudah banyak yang menggunakan sosial media, hal itu harus dikendalikan oleh orang tuanya sendiri. Selain itu juga kita sebagai anak pendidikan, kita yang belajar, apalagi kita ini dari ruang lingkup perguruan tinggi yang bisa dibilang agamis, kita juga harus bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di lingkungan kita agar menggunakan sosial media dengan bijak. Mungkin untuk kuliah Ramadan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua sebagai pendengar setia kuliah Ramadan Institut Al-Farabi Pangandaran. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di kuliah Ramadan Institut Al-Farabi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.